Pernahkah kamu atau teman kamu kirim ratusan CV tapi nggak ada yang nyangkut? Atau lulus dengan semangat dan nilai tinggi tapi ujung-ujungnya jadi ojek online? Selamat datang di Realita Dunia Kerja Indonesia 2025. Pengangguran terselubung, PHK massal, buruh informal tanpa perlindungan, dan ini semua bukan hanya statistik. Ini cerita nyata kita semua. Dan kalau kamu pikir industri sawit yang katanya penyelamat desa itu aman-aman saja, tunggu dulu. Karena saat ini justru banyak pekerja sawit yang mulai diam-diam kehilangan pekerjaannya. Kenapa bisa? Mari kita bongkar satu-satu. Data terakhir Februari 2024, tingkat angka pengangguran Indonesia masih di 4,82%. Tapi di kalangan anak muda usia 15-24 tahun, angkanya melonjak jadi 16,4%. Tapi jangan salah, angka ini belum termasuk mereka yang kerja tapi nganggur. Ya, kerja ojek online 12 jam, dapat 75.000, atau mereka yang kerja kontrak 3 bulan, tapi setelah itu nganggur lagi. Bahkan sejak awal 2024 sampai pertengahan 2025 ini, sudah lebih dari 32.000 pekerja dirumahkan. Terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan juga perkebunan. Masalahnya bukan cuma karena kurang lapangan kerja, tapi karena lapangan kerja yang tidak sesuai dengan skill lulusan, atau karena industri mulai makin padat modal dan pakai robot. Kelas menengah Indonesia menyusut dari 21,5% di tahun 2019 ke 17,1% di 2024. Daya beli melemah, konsumsi turun, dan lapangan kerja makin sempit. Tagar viral kabur aja dulu mencerminkan keresahan anak muda. Di sini susah cari kerja, mending ke luar negeri. Februari-Maret 2025 mahasiswa turun ke jalan. Mereka protes pemotongan anggaran pendidikan, beasiswa, dan riset. Kenapa? Karena ini nyambung langsung ke kesempatan kerja di masa depan. Industri sawit menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja. Jadi tulang punggung ekonomi di pedesaan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tapi jangan bayangkan semuanya berjalan lancar. Di balik itu, banyak pekerja sawit hidup tanpa kontrak, tanpa BPJS, tanpa jaminan kerja. Khususnya mereka yang kerja di perkebunan sawit rakyat, plasma, atau swadaya. Tahun 2003 sampai 2025, banyak pabrik sawit atau PKS menutup sementara operasional mereka. Kenapa? Harga TBS anjlok karena overregulasi dan fluktuasi ekspor. Banyak kebun terkena dampak El Nino, panen turun. Dan biaya ekspor tinggi bikin margin perusahaan tertekan. Hasilnya, buruh panen, sopir, tukang muat, pelan-pelan dirumahkan. Bahkan level mandor, administrasi, atau asisten pun, kalau resign, tidak dicari karyawan untuk penggantinya. Hanya memanfaatkan karyawan yang sudah ada saja. Jelas sekali perusahaan melakukan penghematan. Generasi muda ogah kerja di sawit. Panas, berat, gaji kecil, dan gak ada masa depan. Sementara itu, perusahaan kesulitan mencari tenaga panen muda yang mau bekerja. Ada kekosongan besar antara anak muda yang butuh kerja dan industri sawit yang kekurangan tenaga panen. Ironis kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih rumit dan panas. Pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Targetnya membersihkan jutaan hektar kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Kedengarannya keren ya, tapi tunggu dulu. Sekitar 70% dari itu adalah petani plasma atau swadaya.
Ketika kebun dianggap ilegal, dilarang panen, tidak bisa jual ke pabrik, dan otomatis pekerja kebun kehilangan pekerjaan. Mari kita masuk ke contoh kasus nyata. Di Kalimantan Tengah, ada 500 pekerja yang dirumahkan setelah kebun disegel. Di Riau, petani tidak bisa jual TBS ke pabrik. Pabrik tidak mau beli karena takut di blacklist pembeli luar negeri. Dan yang paling tragis, buruh nggak ngerti apa-apa soal legalitas lahan. Yang mereka tahu, mereka cuma datang pagi-pagi, panen buah, angkut, lalu pulang bawa uang. Tapi tiba-tiba nggak ada kerjaan dan nggak ada kompensasi. Kita sering dengar Indonesia kaya, tapi rakyat masih susah. Industri sawit disebut pahlawan devisa, tapi nyatanya ribuan buruhnya hidup tanpa perlindungan dan bisa kehilangan pekerjaan hanya karena status hutan yang belum pernah mereka tentukan. Kita sedang menuju ke masa di mana mencari kerja bukan cuma soal CV bagus, tapi soal keberuntungan, koneksi, dan bertahan di sektor yang makin tak pasti. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus menyelaraskan antara penegakan hukum dan perlindungan sosial. Pendidikan vokasi harus disambungkan langsung ke industri. Dan kita perlu sadar masalah ini nyata. Tentu saja bisa menimpa siapa saja. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Kamu punya pengalaman sulitnya cari kerja, atau punya teman atau keluarga yang kena PHK diam-diam di sawit? Ceritakan di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.